Dikira dilupa Pak Haji. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan taufiknya pada kesempatan ini kita sempat hadir di tempat yang mubarak ini dalam rangka semacam seri-seri dengan program-program kegiatan masjid kita ke depannya. Saya lihat di grup yang dikirim oleh Pak Baktiar ada beberapa rencana program. Kulihat ada tambahan program itu khusus bahasa Arab, itu barangkali yang baru. Untuk selanjutnya kami minta kepada beliau dulu untuk menjelaskan program-program yang ada perencanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tak terhingga, termasuk kita bisa hadir di masjid kita untuk bisa sama-sama sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau yang senantiasa istiqomah di jalannya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa duduk sama-sama untuk sama-sama bicarakan program-program yang bisa kita mendapatkan pahala dari program-program itu, insya Allah. Dari kegiatan-kegiatan masjid ini yang sudah menyumbang di masjid ini dapat pahala, yang kita melakukan kegiatan ini juga mudah insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama kita bahas dulu program di masjid. Jadi sebelum nanti Pak Haji saya persilakan kembali di masjid kita ini. Sebenarnya ada yayasan Bapak Ibu. Kenapa ada yayasan? Karena mau diwakafkan tanah ini, tapi belum sampai sekarang belum diurus untuk pengurusan wakafnya, insya Allah. Jadi disampaikan di tempat ini supaya jamaah juga tahu, Bapak Ibu tahu bahwa tanah ini sudah diwakafkan, panjangnya 17 meter dari depan sini sampai saya berukur sampai di mana 17 meter. Yang jelas dari depan sini sampai 17 meter sekitar tiang di masjid, insya Allah. Nah itu nanti akan diuruskan wakafnya, Pak. Nanti wakaf diserahkan ke yayasan. Kami sudah membentuk yayasan karena untuk penyerahan wakaf itu harus ada yayasan. Kami buat yayasan keluarga untuk mengelolanya. Nah di bawah yayasan ini kami bentuk dua kepengurusan. Yang pertama yang mengurus masjid, ya, ini mengurus masjid. Jadi ada pengurus masjid, beliau sebagai ketua pengurus masjid Bapak Haji Sehudi, Pak Alauddin sebagai sekretaris dan bendahara Pak Haji Supriyadi, dan beliau berhalangan ini Pak Alauddin. Kebetulan tadi sore meninggal saudaranya, kakaknya di Pangkep, di Makassar, dibawa ke Pangkep. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya. Jadi untuk kegiatan kita di masjid ini, di masjid sudah ada beberapa yang berjalan selama ini. Kalau saya catat di sini, ya tentu salat berjamaah sudah dari berapa tahun kan? 3 tahun barangkali, sekitar 3 tahun. 3 kali bagi bukaan berpuasa di Betawi di masjid. Kemudian taklim 2 kali ini kita lakukan. Kemudian ada UAS berbagi. Ini juga nanti mau dibicarakan teknisnya lagi supaya kita sama-sama kesepakati ini teknis UAS berbagi. Dan saya berbuka puasa di bulan Ramadan biasanya kita
Dan mungkin kepengurusan masjid ini nanti bisa mengusahakan bagaimana ini bisa diplafon masjid kita. Jadi hasilnya alhamdulillah tidak sampai 1 bulan terkumpul, pada target kita hanya 2. Alhamdulillah bisa sampai 4 AC yang bisa dari dana yang terkumpul, itu tidak sampai 1 bulan. Alhamdulillah semangat untuk kegiatan di masjid kita luar biasa dari jemaah dan donatur yang ada. Yang kita mudah diberikan pahala yang telah menyumbang di sini kita untuk asing. Kita mulai dulu tugas berbagi. Mungkin Pak Haji nanti seperti apa nanti bagusnya tugas berbagi. Ya, selama ini sudah berjalan. Iya, wes berbagi ini sebenarnya sudah bagus. Cuma ini wes berbagi. Selama ini kan kita kasih makan hari Jumat, dan saya bandingkan minggu lalu kita kasih makan waktu taklim. Sebenarnya lebih bagus kita malam hari Jumat kita banyak orang juga. Itu lagi kuliah tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa cuma ada juga bagusnya kalau malam taklim, karena ibu-ibu juga makan. Jamaah kita. Iya, jamaah kita. Cuma kalau hari Jumat jamaah luar juga datang. Iya. Cuma kekurangan itu susah dikendalikan. Ini barangkali yang perlu dipikirkan. Mungkin sebaiknya sekali-kali juga kita hari Jumat kasih makan. Kalau ada dana tersedia, begitu juga kalau malam taklim. Malam taklim kan 1 kali 2 minggu. Iya, begitu barangkali. Bagaimana ibu-ibu? Kalau memang kita malam taklim kita kasih makan, bisa juga karena ibu-ibu juga bisa makan bersama. Iya. Kalau pas ada taklim jadi. Saja salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sarankan Ustaz Haji, bagaimana kalau subuh Jumat? Subuh Jumat. Jadi pas masuk subuh juga Jumat berkah, tapi subuh taklimnya. Salam mudah-mudahan. Taklimnya, maksudnya taklimnya bukan tugas berbaginya. Taklimnya ya. Taklimnya. Subuh toh. Subuh hari Ahad atau Sabtu terserah, tapi itu bisa. Cuma mungkin agak sedikit tentunya. Iya, Ustaznya juga. Kerja dari rumah. Tapi karena ada bekerja. Gitu. Jadi untuk sementara ini dulu kalau di masa tugas berbagi nanti dibahas yang tadi. Ya, jadi tugas berbagi tadi sudah disampaikan Pak Haji. Sebenarnya sudah bagus itu kalau Jumat banyak orang, cuma bagaimana kita bisa mengontrol anak itu, bagaimana caranya kira-kira? Ada yang bisa berikan saran bagaimana anak itu bisa terkontrol, tidak bicara, tidak ribut pada saat bagi roti, pada saat sholat. Itu yang sampai dihentikan sementara di setelah Jumat. Sebenarnya kalau misalnya masalah ribu anak-anak di mana saja kuliah mesti memang ribu. Cuma ini pada pembagian makanan perlu barangkali kita ada beberapa orang memang kita harus kasih panitia khusus. Iya, ada 3 orang. Anak-anak kau di sana, bapak-bapak ada yang di sini di sana. Cuma ada juga masalahnya juga. Tambah banyak jamaah atas salat Jumat, jadi tambah banyak dana. Kalau misalnya nasi 100 saja, 1.500.000. Kalau punya kalau nasi minimal 100. Iya, sekarang 100. Minimal 100. Tidak baca, tidak dikasih lagi. Iya, jadi apa kita memang mampu begitu. Sekali 1 bulan.
Satu kali, karena kalau setiap minggu. Jadi kalau menurut saya kita lihat saja kondisi keuangan gue berbagi. Kalau memang cukup lagi 2 juta, kita lagi program yang beli makanan lagi. Tidak usah barangkali ada penekanan bahwa tiap Jumat atau bukan satu Jumat. Bisa malah Jumat seperti ini kalau. Ya, bisa juga malah Jumat misalnya. Tidak usah barangkali ada penekanan bahwa kita lihat saja kepentingan dan keadaan keuangan barangkali begitu. Iya. Pak Bob, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira dulu itu bagus dibuatnya program Pak Adi. Artinya gue saja. Artinya kalau longgar itu biayanya. Oh iya, agak enak. Kalau memang itu artinya cukup itu nasi dos, nanti nasi dos lagi. Bagaimana Pak? Ya, kondisi keuangan. Ada di kondisi keuangan. Iya, cocok juga itu Pak. Kalau misalnya gue kan maksimal 500.000 lah. Iya. Cuma tinggal ini kita bagiannya harus tunjuk misalnya Pak Ode. Iya, diatur itu panitia. Di malam Pak orang. Cocok barangkali itu. Ya mungkin jadi baju misalnya kalau pas kita ini baru nasi kalau malam. Ya kalau Jumatnya ya cukup gue gue. Karena selalu berkata jemaah. Iya. Yang penting antisipasi juga ini anak-anak. Harus memang bagaimana caranya bisa dicarikan orang kapan maksudnya. Ya, jadi setiap Jumat kita kasih misalnya insentif yang betul-betul dia takut ya anak-anak. Ya, dia takut dia tapi takut anak. Kalau harus Atau disampaikan ke baik di Pak pada siapa tahu ada yang bilang ribut. Nah, tidak datang, anaknya tidak datang kalau naik di sini belum datang, nanti datang pada saat khutbah itu baru. Karena ditunjuk Pak Adi. Iya. Amat kan. Iya, jadi Kalau begitu. kita bicarakan cocok dan kita ya. Ini Iya. saya kira untuk waktunya juga barangkali Pak. Jadi bukan pada saat selesai salam, kemudian kan tiba-tiba berdiri untuk membagi, mestinya ada jeda waktu. Sudah salah sunnah. Kemudian ada beberapa kita semua yang perlu mengawasi. Jadi tertib. Jadi sudah salah sunnah baru dibagi. Sudah salah sunnah baru dibagi nasinya. Tapi biasa begitu Pak. Tinggal kena ribu. Iya. Tinggal dibikin keadaan di situ. Yang sebenarnya ini sebelum sholat Jumat itu sebenarnya anak-anak ribu itu ya bukan pada saat dibagi kue itu ya sebenarnya. Oh ya, tetap ribu itu berada. Pada sahur Pak ribu, jadi itu yang sebenarnya bikin. Pada saat dia hadir dengan khutbah dia ribu, pada saat dia sholat juga dia ribu lagi. Ya, saya kira tidak seberapa jemaah tinggal. Karena ada orang ada kegiatan semua tempat. Jadi nanti yang pertimbangan itu Pagi. iya silakan. Yang dari belakang ibu ya masih ada dulu masih US berbagi itu dibahas. Oh belum masuk ke Jumat berkah. Sama ya termasuk ini cuma berbagi. US berbagi itu bagian dari US berbagi. Ya, syukran atas kesempatannya. Kami sedikit memberikan masukan pada saat pembagian Jumat berkah. Mungkin sebaiknya yang untuk anak-anak dipisah di bagian tangga perempuan disuruh kumpul semua. Kemudian yang pintu kanan itu khusus bapak-bapak. Jadi mereka tidak tercampur. Jadi harus memang ada panitia minimal 2 atau 3 yang handle anak. Jadi
tidak diganggu dengan bapak-bapak, karena saya biasa perhatikan kasihan bapak-bapak yang tidak mau antri dengan anak-anak, mereka lewat saja pulang. Dan anak-anak yang biasanya sholat di tempat lain, dia pasti mengintip ada makanan. Jadi panggil, sebenarnya senang sekali kalau mereka ini cuma yang dikhawatirkan itu ributnya saja. Jadi mungkin teknis pembagian misalnya kita bagi bahwa yang anak-anak menunggu saja sampai orang sholat sunnah. Yang penting di muka memang bahwa ada nanti wis berbagi, menunggu itu anak-anak. Insya Allah disuruh baik berbaris duduk di situ dengan rapi, dia tidak boleh merebutan, suruh duduk. Bapak-bapak juga nyaman untuk dibagi. Itu mungkin teknik pelaksanaannya, dan perlu kayaknya kamera CCTV karena kami biasa video yang di belakang. Anak-anak itu saya sudah menampakkan di situ untuk konsentrasi sholat, tetap mereka main. Padahal saya video biasa itu, kalau saya pulang dari sekolah saya sempat video, anak-anak aku ganggu-ganggu. Jadi mungkin perlu juga dipikirkan untuk hari Jumat bagaimana itu pengadaan kamera CCTV. Ya, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau lebih seperti itu nanti teknisnya bagaimana dipikirkan, Wes. Ini masih Wes berbagi karena kan hanya berbagi makanan. Jadi selama ini kita berbagi kalau ada jamaah kita atau keluarganya yang meninggal dunia atau yang sakit. Jadi ini yang perlu dibicarakan sama-sama ini. Selama ini Pak Haji 300 ini. Ya, jadi selama ini kalau ada jamaah kita atau keluarganya yang sakit, anaknya atau bapaknya atau ibunya dari jamaah kita, biasanya kita ikut berupa apa namanya perhatianlah ke masjid kepada jamaah kita, walaupun kecil, karena kita punya dana tidak banyak. Mudah-mudahan insya Allah kalau banyak bisa juga nanti banyak. Selama ini kalau ada yang meninggal, kita dari masjid sama-sama kita biasanya pergi itu 300.000. Kemudian kita belikan nasi 2 kali biasanya pagi, 2 kali di pagi dan sore, biasanya 10 bungkus. Apakah ini kira-kira bagaimana begini? Yang ini dulu yang meninggal tetap seperti itu. Jadi sepakat itu jadi 300 untuk sementara karena dana terbatas. Jadi kalau ada jemaah kita keluarganya yang meninggal itu bisa 300.000, kemudian kita bawakan nasi biasanya pagi dan sore, biasanya 10 bungkus kita berikan ke pagi 10, kalau misalnya meninggalnya kita bawakan pagi 10 dan malamnya 10. Kemudian yang sakit juga begitu. Jadi kalau yang di rumah sakit bisa karena sakit, bisa karena bahagia. Biasa kalau ada yang melahirkan, termasuk sebelum melahirkan, ya kita biasa dari masjid sama-sama kita kunjungi 300 juga. Jadi, kalau kita sepakat, kita lanjutkan itu program itu. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ya Pak, mungkin ada pembatasan misalnya dari keluarga yang mana, misalnya anak kah atau bapak kah, mertua kah. Kalau sepupu bagaimana misalnya? Kalau sepupu ya itu dibatasi ya. Kalau di sekolah atau di kantor biasanya ke atas dan ke bawah. Misalnya bapak, ibu, mertua, jadi orang tua. Jadi orang tua itu bapak, ibu dengan mertua dan anak. Misalnya begitu. Kalau sepakat begitu, jamaah kita misalnya ada orang tuanya, mertuanya yang sakit, kita berpartisipasi. Kemudian kalau ada anaknya, kalau mungkin keluarga dekat mungkin tidak masih kan terbatas kan. Sebenarnya banyak anak. Biar misalnya keluarganya kita bisa memenangkan dia. Iya, gitu. Termasuk barangkali juga yang aktif, maksudnya yang aktif berjemaah tentu berbeda dengan yang tidak aktif kan, itu tidak bagaimana? Iya, maksudnya kalau tidak aktif mungkin lebih sedikit apa kita berikan partisipasi. Ada komunikasi juga, tidak juga keaktifan di Nah, masjid. bukan jabatan saja ya. Iya, yang mau dikasih di keluarganya, Ya. dia orang, dia misalnya kepada keluarganya atau ibunya aktifkan di masjid atau di mana. Tidak juga keaktifannya. Supaya kita Walaupun misalnya tetangga kalau tidak pernah tetap kita bisa diakhiri kalian. Kalau tetangga artinya namanya kan tetangga.
bisa juga kena. Nanti disesuaikan nanti dananya kalau misalnya tetap tapi tetap dilanjutkan itu ya. Berarti ini sudah juga sebenarnya. Kemudian untuk pengurus masjid, jadi nanti nih pengurus masjid sudah diserahkan penuh Pak Haji. Jadi dulu seperti saya kan, seperti saya apa namanya, kalau ada kegiatan saya lagi gitu ya. Jadi nanti diserahkan sepenuhnya ke pengurus masjid nanti nih, ke Pak Haji Supriyadi, Pak Budi, nah, termasuk nanti tadi kita bicarakan tadi teknis. Artinya jangan bisa selalu hubungi Ustaz Pak Budi. Jadi Pak Budi nanti aktif yang misalnya kalau ada khutbah, Pak Budi yang langsung aktif di grup. Artinya bukan bisa saya lagi, karena jangan sampai seolah-olah saya kan jadi ada pembagian nanti di pengurus ini, termasuk misalnya undangan berarti karena baru berhalangan ini Pak Laudi meninggal kakaknya. Jadi dia nanti yang urus saya ada undangan, maksudnya belum mau yang kelangsungan, dia langsung artinya diserahkan sepenuh karena kepengurusan masjid ini nanti bisa mandiri. Maunya barangkali Pak kita sebagai yayasan menyampaikan saja. Di grup mungkin kapan bikin begini, mengingatkan saja di grup, ya langsung di grup. Kita saja begitulah, kayak mengkoordinir saja semua kegiatan. Kalau ada mau ini atau mau rencana ini, bagaimana Pak? Karena di bawah tempat tadi saya sampaikan di bawah yayasan itu ada dua, pengurus masjid dan pengurus yayasan tapis. Nanti tapis ibu-ibu yang handle, jadi nanti ada program ibu-ibu yang tapis. Saya serahkan juga ke mereka bagaimana mereka nanti tapisnya bisa berkembang dengan kegiatannya. Kemudian untuk pengurus masjid ini tadi yang pelapor karena ya ini perlu dibicarakan nanti teknisnya pengurus yang bagaimana caranya mengumpulkan dana ini untuk pelapor nanti. Karena ini tahap berikutnya karena sudah nih ada biasanya pelapornya mana? Pelapor barangkali kan dekat bulan Ramadan. Mungkin kita perencanaan untuk permintaan sumbangan Ramadan bagaimana? Karena baru-baru kita juga ini meminta ini. Jangan sampai minta lagi sekarang lah. Ada lagi kayaknya anak-anak melompat. Ini mau minta ini nanti kali ini yang pengurus tapis sih lompat. Mungkin tidak sembarangan itu. Kita macam ini kan puluhan juta sampai 20 juta ini. Atau ada saran lain barangkali nanti bagaimana teknisnya ini karena selanjutnya saya lihat untuk pengurus saya serahkan nanti yang urus nanti ini yang pengurus bagaimana caranya mengumpulkan dana untuk kalau untuk yayasan misalnya nanti yang pembangunannya termasuk yang di atas nanti kami yang usahakan dananya yang di atas karena masih ada di atas belum selesai termasuk yang sementara dengan Pak Tony misalnya sudah ada dananya sekitar 17 juta yang di bagian tiang tidak termasuk yang dipagar. Kalau dipagar, alhamdulillah karena masuk bagian rumah kami ada yang pagar. Ini bukan dari dana yang masuk dari donatur yang dipagar karena itu bagian dari punya rumah pribadi. Iya pribadi. Kalau yang masuk dana untuk pembangunan ini Pak yang sementara anak kerja Pak Tony nanti nama masjid ke atas yang masuk nanti. Jadi untuk telepon nanti permintaan kira-kira di sebelum bulan Ramadan. Iya, bisa gitu Pak. Saya kalau bisa bulan depan bisa dimulai debat di grup. Biasanya kalau masjid itu cepat kalau ada gitu bisa bulan depan kita. Kalau Pak Tony barangkali pengalaman kira-kira kalau los begini anggaran anunya kira ini kan lurus saja. Enggak, ada maksudnya ada lompatan. Ada pada model. Ada lompatan apa namanya? Supaya ada sedikit modelnya. Kalau lurus biasanya kan. Kalau lurus, kalau taksiran anunya Pak Tony misalnya per meter berapa biasa hitungannya?
Kalau hitungan, iya, kalau kita kerja pelapon pakai PVC ya. Fatihah pakai Sunda Kelapa atau Sunda Kelapa. Sudah mahal. Tidak, maksudnya anunya gaya anunya kerjanya. Kalau hitung saya tergantung modelnya. Nah, tapi dihitung per meter nanti bisa dikalkulasi kira-kira berapa ya. Nanti kalau proposal nanti sampaikan untuk biaya tukannya dan iya. Biasa pakainya Pak Tony biasa pasang dia kira-kira berapa ya. Ya di kampung apa kalau di rumah yang iya sudah pelapon. Oh yang mana kena PVC? PVC sama, cuma agak murah. Tapi sama ini sudah pelapon. Iya sama cuma agak murah. Sama yang sudah dijual sebelah sini. Oh Pak dari Mas Ya, pasti PVC itu. Oh bukan sudah pelapon itu. Sudah sama nih dari merek itu. Oh dari mereknya. Iya, cuma jauh beda biasa saja. Iya. Sudah pelapon. Sudah kenapa? Itu yang pertama kayak berarti awal ini masih sebelum nanti sudah dilomba karena mainnya juga kalau lombanya nanti naik banyak sudah dilomba. Masalah itu karena biasa. Kalau interior itu Iya. beda dengan fisik Pak. Karena kalau interior di situ ada jasa, ada desain. Oh. Jadi biasanya dia agak mahal. Tidak terukur itu kalau dia punya desain. Maksudnya bagaimana Pak? Ya kalau seperti fisik, kalau Iya. seperti konstruksi biasa, ya itu kan sudah bisa dihitung harga batu. Iya. Nah kalau ada seninya seperti plafon ini, Iya. Model-modelnya beda. interior itu ada. Iya. Nanti yang jelas kita masukkan nanti di bulan Ramadan. Artinya sebelum bulan Ramadan sudah nanti kalau sudah lupa. Kemudian yang kedua nanti yang ngurus masjid ini, saya kira pintunya perlu yang kaca nanti tangkinya juga. Kaca apa namanya seperti di masjid di sebelah. Karena kalau ini kan terbuka apa namanya pintu masjid yang terbalik. Iya, kalau di sebelah di berapa namanya kalau di sebelah di masjid saya bagus itu. Iya. Ada keadaan itu pribadi ke Ustaz saya Oh. bisa kita nanti keadaan. Nah, ini tidak mendesak karena ini kan terbiasa pakai tutup. Selama ini ada kunci jadi ada manfaatnya dan kita tidak setengah mati. Selalunya gitu yang Mahal. ada seperti itu sendiri. Oh, yang terpasang di tembok. Oh iya, kita nanti di mana susah sampai apa kalau Nah sekarang lagi tali ini. Ya, kita bicarakan tadi Pak Udi. Kan 2 kali sekarang 2 kali. Tetapi 2 kali. Iya. Kemudian ini nanti Pak Udi maksudnya kita yang akan langsung hubungi ustaznya. Nanti saya kasih di nomornya. Jadi saya serahkan misalnya untuk Jumat, misalnya besok malamnya informasi kami nih siapa yang khotib besok. Kita hubungi ustaz yang ustaz kosan biasa kasih nomornya, saya kasih nomornya supaya tadi 2 kali. 2 kali tetap 2 kali seperti biasa nanti ganti yang Pak yang penceramah. Iya, itu jika untuk yang pengurusan masjid. Kemudian untuk pengurus takbis ini yang di belakang karena saya wakili UPI katanya saya disuruh wakili. Ini takbis ini murid-muridnya sebenarnya sudah ada beberapa termasuk orang tua. Jadi dalam program ini termasuk itu yang mengaji orang tua bapak-bapak. Kalau bapak-bapak masih kurang. Bapak-bapak sekitar 10 orang lagi. Kalau aktif di kadang ganti-ganti yang datang jadi sekitar 9. Kalau lebih biasa lebih 10. Kalau aktif semua bisa hadir untuk mengaji. Kalau ibu-ibu saya catatannya banyak sekali.
Ini sampai puluhan, ada di Rosa, ada Tasik, kemudian Tasik, Mustawa 2, Mustawa 3. Ini kegiatan di sini padat. Jadi Sabtu besok ada pasar, ada menghafal, sedang programnya yang ibu-ibu. Alhamdulillah, kawan kita ada 20 perempuan, 7 laki-laki. Ya, mudahan nanti lantai 2 bisa dimanfaatkan. Ini di bawahnya pengurus tapis, pengurus tapis yang nanti yang tangani masalah seperti ini. Ya mungkin ada masukan untuk karena ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan di atas. Cuma tidak ada pengalaman kita bagaimana kalau ada yang tinggal tidak ada masyarakat anak-anak kan. Kalau misalnya kita terima anak-anak mau tinggal, semua sudah bisa karena lantai 3 sudah bisa ditempati. Walaupun WC-nya belum selesai bisa mandinya di bawah sebenarnya. Bagaimana keadaan saudara? Saya barangkali akan saya membicarakan ini sebenarnya mohon maaf ini sama Pak Imam. Saya mengamati 3 iman ini sebenarnya secara materi, secara ekonomi kurang gajinya. Kalau dibandingkan dengan pengeluaran di luar, tapi dibandingkan dengan kemampuan masjid kita, memang begitulah. Macam dulu Ustaz Fikram kemarin kan kontrak rumah Myanmar, setengah mati masuk rumah sakit lagi istrinya. Saya lihat musik juga tidak ada baik motornya. Termasuk beli ini Ustaz Fikram, Ustaz Fauzan kayaknya nggak stabil karena ada bisnisnya yang lain. Jadi ini yang perlu barangkali kita pikirkan, bagaimana Ustaz kita ini kalau memang belum kita mampu kasih naikkan insentifnya, perlu barangkali carikan bagaimana dia tidak terlalu banyak pengeluarannya. Kalau misalnya mau kontrak rumah misalnya, kalau perlu kita yang kontrakkan di rumah atau bagaimana atau dekat-dekat sini. Atau kalau misalnya ada tempat yang bisa ditempatin, bisa juga tinggal di masjid. Dulu di saya di Petra masjidku itu ada 20 tahun itu imam tinggal di situ sampai bercucu. Tidak ada memang kalau rumah. Yeah. Dia tinggal di lantai 2 di situ mandi, di situ masak, di situ meninggal lagi istrinya, di situ juga meninggal istrinya. Saya sebenarnya tidak konsultasi sama beliau, cuma saya mengamati bahwa perlu juga kita pikirkan ini karena ekonomi iman kita. Karena dia juga butuh juga ekonominya. Di lain pihak kita ini satu masjid kecil, Terbatas dana. Dan kita susah juga mencari iman. Zaman juga itu kalau misalnya Ramadan kita jelek iman tarawihnya lari ke masjid, lain tuh. Termasuk juga kita ini kalau kita jima kayak tidak bersemangat. Jadi ini barangkali perlu kita pikirkan bersama bagaimana membantu iman kita ini. Apakah kalau kita secara keuangan misalnya memang belum mampu, perlu dipikirkan bagaimana caranya kurang-kurangin pengeluaran. Misalnya misalnya bisa dibelikan motor dinas, belikan motor dinas. Nanti kalau ada baju wajah kalau bisa begitu kotor. Bisa. Ya syukur ya Pak. Sebenarnya ini kalau soal insentif imam sebenarnya lumayanlah itu sebenarnya. Cuma itu saya yang kadang di kewenangan saya karena saya kan mengajar ke TPA juga saya sore mengajar biasanya belajar di situ jam 6 depan 8 itu setengah 6 jam 5.30 itu kadang biasa kewenangan biasa sampai di sini TPA lagi biasa itu biasa kan capek ini itu di mana lagi ini alhamdulillah ada usaha normal ini masih baru berjalan bulan usaha ini
kadang akhir-akhir ini Baji memang kayak drop kayak ini karena macam-macam pikiran Baji, mana usaha ini, mana kegiatanku, itu mina paham bagaimana cara ini. Kalau soal insentif, masya Allah, alhamdulillah, rendah ini lumayan saya lumayan. Cuma itu kadang-kadang saya ini yang saya kewalahan dari mengajar TPA itu juga. Atau tidak bisa dipindah ke sini, misalnya pindah ke sini. Joki lagi dari TPA, gimana? Apa sebenarnya ini? Rencana terbaik menurut kira-kira apa yang bisa? Saya sebenarnya kalau bisa ini ada memang pengajar TPA khusus juga begitu kalau bisa, gitu ini. Pengajar TPA untuk masjid ini atau bagaimana? Iya. Kalau tahu sih saya, bagaimana kalau pindah kita ke sini supaya tidak terlalu joki. Jalan TPA. TPA jadi Kan di sana tidak malam di sana, sebenarnya di sana. Joki lagi TPA tadi bagaimana ini? hari-hari kita mengajar kita sudah. Sini saya cuma Satu Jumat sampai jam 5. Kan bisa tinggal di lantai 3 atau di rumahku juga bisa tinggal kalau ini sebentar membangun kan. Jadi di situ. Saya kasih ke kamar. ini juga yang saya artinya saya merasa diri lah, merasa ini maksud saya ini kan amalan saya belum 7 juz lah, cuma yang lancar itu tidak 5 juz itu. Kadang-kadang saya yang namanya kita itu menjaga amalan begitu tidak mudah kadang-kadang mungkin 7 juz hafal dia lancar cuma 2 juz itu tidak mudah di mana bagi kegiatan itu kadang-kadang juga kesalahnya kami semangat terus beroja itu banyak pikir itu nih kadang-kadang kepikir ini sebenarnya ada pikiranku lagi ke depannya sebenarnya mau kebagi Fauzan 15 hari saya 15 hari saya mau begitu dibagi artinya ini Maksudnya dibagi 2 ini bagian itu jadi maghrib bisa subuh 15 hari gitu bisa juga nanti dikomunikasi bisa Ustaz. ya, terima kasih Pak Ustaz karena bagus kalau begini kita keluarkan apa karena memang tadi Pak Ji kalau imam begitu Pak Ji sebenarnya sesuai dari pengalaman Pak Ji karena beberapa tahun saya tidak pindah imam begitu tidak mudah sekali imam begitu memang kenyataannya imam begitu Pak Ji tapi berat karena banyak dulu sama saya mana pun bikin akhirnya itu begitu di mana itu kegiatan lain namanya kalau meninggalkan kegiatan lain hanya fokus ke imam saja apa sih kalau itu apa sih kalau misalnya bagaimana mengurangi itu beban pikiran imam itu dimaksud saya kalau misalnya habis ini tidak ada lagi uang ini motor imam apa itu apa Sedangkan murid setengah mati. Jadi maksudnya kalau bisa itu TPA juga ambil pengajar khusus begitu. Salah satu itu. Karena sebenarnya tujuannya kita di sini imam itu yang mengajar Ustaz. Jadi makanya di tugasnya satu paket karena kan maghrib itu tetap Tony juga datang nanti bisa jadi kalau ada pengajar lain kayak salah juga karena karena antara kalau laki-laki kan hanya 7 kalau perempuannya banyak sebenarnya kalau perempuannya saya kira bisa dihandle lebih kalau perempuannya cuma saya lihat juga ini belum pijak belakang yang sistematis begitu tuh pengajaran untuk santri laki-laki kayak insiden saja itu belum juga belakang. Nanti belum kita terima banyak karena memang terbatas di batas anak itu mengaji. Karena memang diatur secara formal begitu Pak. Iya. Karena lihat juga santrinya laki-laki tambah menurun sih. Iya karena begitu Pak Ji tadi biasanya begitu Pak Ji karena saya lihat ini kondisinya TPA karena memang digratiskan. Kebiasaan begitu TPA yang digratiskan begitu anak-anak keluar masuk. Enggak kan yang itu karena ada banyak biar hari begini
jangan dikatakan anak bayar. Dan kalau mau bayar biasanya ada dorongan dari orang tua, biasanya begitu kan. Itu makanya saya perhatikan ini santri, tidak ada nama menambah terutama santri di sini. Itu termasuk kekurangannya itu di sini. Saya perhatikan itu. Ya, memang begitu juga di situ. Tapi di sisi lain sebenarnya kita di masjid memang kita tujuannya untuk membantu, sebenarnya bukannya untuk dalam hal misalnya TPA itu ada dana masuk, bukan itu. Karena kita lihat juga tetangga-tetangga kita yang mau mengaji, memang rata-rata sebagian, artinya tidak semua, tetapi mereka seperti itu kondisi yang jadi tujuannya memang sebenarnya bukannya untuk misalnya banyak santri, berarti bukan kita mau banyak supaya ada pemasukan masjid. Jadi kita mau membantu mereka bisa belajar, bisa tanpa ada dana seperti itu. Dan sebenarnya kita sudah tegas kalau sudah keluar tidak menerima, jadi kita sampaikan begitu. Jadi tidak ada yang coba-coba yang sekarang yang mau keluar. Karena dia sudah tahu bahwa kalau sudah keluar ya sudah. Karena kita tidak mau seperti itu keluar masuk orang di sini. Ya, kita sudah sampaikan seperti itu. Jadi harapan kita sebenarnya bagaimana membantu tetangga kita dan keluarga kita. Kecuali kalau misalnya nanti memang kalau ada yang mau urus yang TPA yang formal ya. Dan itu saya kira bisa diserahkan nanti kalau ada yang urus. Nantinya saya kalau ada mau urus seperti itu. Ya kita bentuk lagi formal ya kan. Dan itu mungkin ke depannya bisa di. Karena waktu ini masih ada tambahan sedikit untuk lombanya. Jadi insyaallah pertengahan tanggal berapa rencananya lombanya? Oh bulan depan insyaallah. Jadi ini mungkin dari divisi ini akan menyuruhkan lagi untuk permohonan untuk hadiah-hadiahnya. Jadi makanya tadi untuk pelapor untuk sementara dulu setelah ini karena walaupun tidak banyak artinya ini untuk hadiah-hadiah untuk anak menggembirakan ada buku pulpen secara nanti. Kisaran berapa itu hadiah? Umi kira-kira kita berapa targetnya pengalaman tahun lalu berapa? Tahun lalu lebih 3 juta karena pengadaan mukena santri dengan bordir. Oh tahun lalu banyak karena ada baju dengan gamis santri putra dengan songkok. Untuk tahun ini kami menghemat sedikit cuma dalam bentuk tampar yang seragam dengan tas anak-anak yang pakai di mengaji dengan sablon namanya dan hadiah-hadiah yang lainnya. Ya, jadi mungkin anggarannya agak sedikit. Tidak terlalu banyak, tidak sama tahun lalu. Karena ini piala, kemudian buku dan mungkin di bawah untuk donasi ya insya Allah. Untuk donasi ya nanti insya Allah. Ya. Mungkin karena waktu tidak ada yang Pak Udin silakan. Saya lupa tadi. Iya. Masalah penceramah. Mungkin kayaknya penceramah itu bisa dinaikkan iurannya karena saya ada satu guru penceramah. Kalau jadwalnya dia begitu kan, mungkin terlalu rendah ini dia baik ke dia lagi ke tempat lain. Walaupun tidak semua penceramah begitu, bahkan ada penceramah tidak ambil luar tapi ada lah begitu yang jarak jauh terlalu jauh ada dari Goa teman-teman dari Goa. Kalau saya lihat yang dari Goa itu saya tidak terlalu anti masalah mungkin kalau saya lihatnya seperti itu karena termasuk data cepat rata-rata tidak pernah telat itu yang jauh-jauh malah justru cepat datang. Jadi mungkin juga kondisi keuangan Pak ya itu kita lihat kondisi keuangan. Saya kira memang kalau perlu kalau kita lihat di tempat tinggal kok jauh-jauh ditambah barangkali tidak juga kondisi keuangan. Itu aja kita mungkin Pak kita mau tahu juga mesti ridho berapa kayaknya besarkan kayak 2,5 kayak gitu. Dan dulu itu bayar banyak dan ada ya orang dulu. Kalau itu di belakang dulu itu
Iya. Jadi ratus. Apalagi kalau Ramadan biasa kalau 300 setiap malam banyak juga itu loh. Ya itu akan berbeda. Artinya kalau Ramadan warga tetap 200 dulu kalau Karena Ramadan tetap 200 kalau Ya. kita biasanya kondisi keuangan masjid kan itu ya celengan masjid paling 400 500 Iya. kuliah. Arti sisanya karena dipakai untuk tali. Artinya kalau 700 besar dipakai untuk tali sehingga sisanya biasa 400 500. Tapi itu penceramah misalnya bulan Ramadan, sunnah itu atau bagaimana? Tapi lu tadi diselang-seling gitu bagaimana? Iya. Karena saya sebenarnya cara bulan Ramadan kalau perlu jangan berhenti. Iya, jangan berhenti masuk ke saja. Iya. Kalau saya Ya nanti dibicarakan yang bulan. dalam bulan Ya, Ramadan ini mental saya mah. Tidak ada. Belum kedua. Ada yang kesal saya jadi tidak ada. Kalau saya tidak, kalau saya jalan. Iya. Dia datang ada Iya, saya- kesempatannya untuk memberikan pencerahan kepada Iya. orang. Karena ada orang Pak, nanti Ramadan baru dia datang sholat. Nah di situ tempat untuk bisa. Jadi saya Pak, mungkin itu di awal-awal Ramadan dari dalam 1 sampai paling ke 10, mungkin 5 lah penceramah di situ. Di 11 sampai 30 ada penceramah di situ. Kosongkan misalnya di situ, atau mungkin 3 lah di situ. 10 lah penceramah, 10 penceramah selama Ramadan itu. Iya. Kalau saya saranku malam ke-20 sampai 30 tidak usah ada ceramah. Iya. Ya, ya. 20 ya, khusus Tinggal untuk saja. tinggal saja. Jadi 1 Cocok sampai juga. Ya, fokus ke itikaf saja itu cocok. Iya, cocok itu. Harus Ya, itu tetap kurang Tapi tidak apa-apa, rutin misalnya dari 1 sampai 20 tahun tidak apa-apa ya. walaupun dananya jangan juga sama, umpamanya kita hari Jumat itu dinaikkan 300, kalau untuk Ramadan itu dia 200 kan? Ya. Cocok barangkali memang hari Jumat kita 300, Ramadan 200, tapi tidak juga waktu ke masjid juga nanti mampu kita orang ya. Dia yang masuk tiap malam berapa yang terus berdompor. Iya, kita lihat juga. Kalau bukan keuangan masjid dipegang Wali Subrani bukan hanya untuk berceramah, bukan hanya untuk berceramah. Seperti ini kan ada syukur dari dana ini dari KSEPA ya, ada 800.000 lebih ditambahkan dari dana operasional ini. Artinya dana yang setiap diumumkan itu bukan hanya untuk berceramah, bisa digunakan untuk AC nanti pemerah listrik. Jadi barangkali ini ke Pak Adi saja dia. Ya, terima kasih. Sudah kita lihat dulu bulan puasa. Kalau misalnya untuk bayar penceramah dengan bayar masuk, tidak ada masalah. Saya memang kalau itu ceramah, cocok itu Pak. Kalau malah 21 sampai 29, Digosongkan saja. Digosongkan saja. Kita mau juga itikaf tuh, mungkin juga banyak mengaji gitu. Insya Allah dibicarakan dengan video khusus. Insya Allah tidak pertemuan untuk Ramadan karena waktu demikian. Dimohon nanti Bapak Ibu untuk tetap tinggal setelah Isya kita siapkan makan malam di masjid. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?